Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan rasional dan bilangan irasional. Oke, yang pertama adalah bilangan rasional. Bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B itu adalah bilangan bulat, dan B tidak boleh sama dengan 0, dan B bukan faktor dari A, disebut bilangan rasional. Bilangan A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Nah, kalau irasional, himpunan bilangan X tidak dapat dinyatakan dalam bentuk B per Q atau A per B tadi ya. Contohnya adalah Pi eksponen E logaritma 5 misalnya. Representasi desimal bilangan rasional adalah berakhir atau berulang dengan pola yang sama. Jadi kalau untuk menentukan bilangan desimal tersebut termasuk ke dalam bilangan rasional ataupun bukan, maka dapat diperhatikan apakah bilangan desimal tersebut berulang ataukah bilangan rasional bilangan desimal tersebut berakhir. Misalnya begini, bilangan desimal dari 3/8 itu adalah 0,375, berarti ini bilangannya berakhir ya, berakhir 0,375. Nah, kalau misalnya itu berulang, nah setelah 375 itu kan 0,0000. Nah, ini kalau kita ubah ke dalam bentuk rasional itu bisa. Nah, contoh lain adalah 13/11 misalnya, sama dengan 1,18181818 dan seterusnya, jadi berulang. Nah, ini nanti juga termasuk dalam bilangan rasional. Setiap bilangan rasional dapat ditulis sebagai desimal berulang dan sebaliknya. Contohnya 0,136 136 136 dan seterusnya. Kemudian 0,271 271 271 dan seterusnya. Nah, nanti ini silahkan Anda coba sendiri, buktikan nilai buktikan X dan Y apakah itu benar merupakan bilangan rasional. Sekarang saya berikan contoh ya, bilangan desimal yang merupakan bilangan rasional. Misalkan tunjukkan bahwa bilangan desimal berikut merupakan bilangan rasional. Yang pertama adalah 0,83333. Kemudian yang kedua adalah 1,181818 dan seterusnya. Kita coba selesaikan soal pertama 0,8333. Misalkan X 0,8333, jadi X 0,833 itu kita misalkan X. Kalau misalnya kita kalikan 10 ya, misalnya kita kalikan 10, maka diperoleh 8,333. Nah, tujuannya apa nanti? Tujuannya kita bisa menghilangkan ya, ketika kita kurangkan, maka yang di belakang koma ini habis. Nah, contoh misalnya ketika 10x ini kita kurangi dengan x, nah, 10x kurangi x bisa 9x. Akan tetapi apakah 8,33333 ini dikurangi 0,8333 itu berkurang ataukah habis? Nah, kita coba 8,333 ketika kita kurangi 0,833, ternyata tidak habis. Sehingga kita coba lagi, kalau misalnya X nya dikalikan 100, nah berarti diperoleh 83,333. Nah, kita perhatikan di belakang koma ini 3333 dan seterusnya, di belakangnya koma ini juga 3,3333. Nah, sehingga berarti kita ambil persamaan yang ini dengan yang ini. Jadi 100x dikurangi 10x sama dengan 83,333 dan seterusnya dikurangi 8,3333 dan seterusnya. Diperoleh 100x kurangi 10x sama dengan 90x. Kemudian 83,333 dikurangi 8,33 sama dengan 75. X sama dengan 75 dibagi 90. Nah, kita sederhanakan bentuk ini. Kita bagi 15, berarti 75 dibagi 15 itu 5, 90 bagi 15 itu 6, sehingga 0,833 merupakan bilangan rasional karena dapat dinyatakan ke dalam bentuk A per B, yaitu 5/6. Begitu juga untuk soal yang kedua.
kita misalkan lagi X, jadi kalau misalnya itu boleh X, A, B, C, D, E dan seterusnya boleh, terserah Anda. Misalnya X sama dengan 1,181818 dan seterusnya, maka 100X, ya, kenapa kok 100X? Karena kita perhatikan kalau misalnya kita menggunakan 10X itu jadinya 11,8181. Nah, kita manipulasi supaya Anda lebih mudah mengerjakan, terserah Anda nanti bagaimana. Kalau di sini saya menggunakan 100x, ya, 100x seperti ini, kemudian kita kurangkan karena di 100x ini sudah sama belakang komanya dengan ini. Nah, jadi 100x kurang x sama dengan 118 kurang 0,1818 dan seterusnya, dikurangi 1,1818 dan seterusnya, sehingga diperoleh 99x sama dengan 117. X nya sama dengan 117 per 99, kita bagi 9 diperoleh 111 dibagi 9 itu 13, 99 bagi 9 itu 11. Jadi 1,1818 merupakan bilangan rasional karena dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, yaitu 13 per 11. Nah, tugas Anda nanti coba Anda tunjukkan apakah di dalam operasi penjumlahan bilangan rasional itu berlaku sifat tertutup, sifat komutatif, sifat asosiatif, memiliki identitas penjumlahan, memiliki inverse. Nah, nanti coba ditunjukkan. Begitu juga di dalam sifat pada operasi perkalian, apakah berlaku berapa sifat ini. Nah, nanti silakan ditunjukkan. Nah, sekarang sifat urutan bilangan rasional. Jika P per Hi dan R per S adalah barang dua bilangan rasional yang penyebutnya positif, yaitu Hi-nya lebih dari 0 dan S-nya juga lebih dari 0, maka PH sama dengan RS jika dan hanya jika P dikali S sama dengan Hi dikali R. Kemudian kurang dari PH kurang dari R per S jika dan hanya jika PS kurang dari Hi R. PH lebih dari R per S jika dan hanya jika PS lebih dari Hi R. Nanti juga bisa Anda tunjukkan dengan menggunakan bilangan penjumlahan dan pengurangan. Jika P per Hi dan R per S adalah sebarang dua bilangan rasional di mana R tidak boleh sama dengan 0 dan S tidak boleh sama dengan 0. Kemudian Hi juga tidak boleh sama dengan 0. Oke, maaf, ini jadi sebenarnya ini Hi tidak boleh sama dengan 0 dan S tidak boleh sama dengan 0. Ini salah ya. Nah, silakan diganti. Nah, sehingga biasanya Anda menyamakan penyebut, sebenarnya bisa seperti ini. Hi kali S, kemudian karena di sini P-nya itu tidak memuat S, nah, maka ini dikali S. Sebaliknya, kalau di sini tidak memuat Hi, berarti kita kali dengan Hi, sehingga diperoleh seperti ini. Maksudnya plus minus nanti adalah bisa penjumlahan, bisa pengurangan, caranya sama. Untuk perkaliannya, untuk mengalikan dua buah bilangan rasional, kita langsung saja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, sehingga seperti ini, dimana syaratnya Hi dan S tidak boleh sama dengan 0. Pembagiannya, nah, kalau pembagiannya ini agak sedikit beda. P per Hi bagi R per S, maka nanti akan muncul P per Hi dikali S per S. Jadi ini dibalik ya, jadi seperti ini. Nah, ini perpangkatan bilangan rasional, sama sebenarnya untuk perpangkatan ini sama dengan bilangan bulat yang kemarin ya, sebanyak ini. Nah, ini beberapa sifatnya sama dengan yang perpangkatan bilangan bulat, nanti tinggal diaplikasikan saja. Nah, contohnya seperti ini. Nah, 1/2 plus 4/3, maka saat penyebutnya jadi 2 kalikan 3, 1 kali 3 ditambah 4 kali 2, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk perkaliannya, pembagiannya 1/2 dibagi 4/3 sama dengan 1/2 kali 3/4, jadi dibalik ya.
sehingga hasilnya 1 kali 3 3, 2 kali 4 8, dan seterusnya. Nah, ini kalau di sini, nah, di sini Anda perhatikan dulu, kita selesaikan secara bertahap untuk soal nomor 5 ini. 2 plus 1 per 1 plus 2 per 3. Kita selesaikan dulu penyebut yang ada di bawah ini. 1 plus 2 per 3 itu sama dengan, kalau 1 itu sama dengan 3 per 3, sehingga 3 per 3 ditambah 2 per 3. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, nanti jadi 5 per 3. Selanjutnya 1 per 5 per 3 itu sama dengan 1 kali 3 per 5, sehingga hasilnya 3 per 5. Seperti ini. Kemudian baru kita selesaikan. Caranya gimana? Ini kita samakan dulu penyebutnya. Kalau ini kita samakan penyebutnya 5, maka 2 dikali 5 seperti ini. 2 kali 5 10, ditambah 3 13 per 5. Nah, oke. Nah, ini penyelesaiannya. Nah, kemudian bentuk lain, misalnya A, B bilangan bulat positif berlaku seperti ini. Nah, ini manipulasi aljabarnya. Nah, ada beberapa sifat lagi seperti ini. Nah, langsung kita aplikasikan. Hitunglah nilai dari 1/3 tambah 1/15 tambah 1/35 tambah 1/63. Nah, itu kalau kita manipulasi hasilnya seperti ini. 1/3 itu sama dengan 1 kali 3, ya, bawahnya penyebut ini. 15 itu sama dengan 3 kali 5. 35 5 kali 7. 69 7 kali 9. Kemudian dari sini kita manipulasi saja, ya. Setengah kali 1/1 kurangi 1/3, ditambah setengah kali 1/3 kurangi 1/5, dan seterusnya, sehingga diperoleh setengah kali 8/9 sama dengan 4/9. Terima kasih, semoga bermanfaat.